Halo, perkenalkan nama saya Michael Brev dari mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah untuk peran digital marketing dalam eksistensi bisnis kuliner soto khas Lamongan. Dengan dosen pengampu untuk mata perkuliahan kali ini adalah Ibu Rati Anggoro Willis, S.E.M.M. Untuk mata perkuliahan Advanced Digital Marketing untuk kelas MJ 403. Saya sendiri, nama saya adalah Michael Brev, kode EPM saya adalah 200201072 dan mata jurusan yang saya tempuh adalah manajemen. Abstrak. Inovasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat disertai pandemi COVID-19 membawa banyak dampak perubahan terhadap pola kehidupan manusia. Dalam beradaptasi menggunakan teknologi dan internet sebagai suatu sarana mengembangkan usaha bisnis mereka. Karena pada masa pandemi COVID-19, pemilik usaha dituntut untuk dapat memasarkan produknya secara digital dengan menggunakan media sosial yang tersedia seperti promosi melalui channel YouTube dan Instagram, agar kedepannya produk atau bisnis kuliner mereka dapat dikenal oleh konsumen dari luar daerah ataupun dalam daerah. Selain itu, karena persaingan saat ini sudah semakin meningkat dan dengan menjamurnya bisnis-bisnis kuliner ataupun non-kuliner yang semakin kita mudah untuk temui di sepanjang jalan, menuntut untuk pemilik usaha harus dekatan dan tidak gaptek dengan teknologi. Dalam artikel ini, saya selaku penulis akan membahas dan menganalisa secara deskriptif mengenai perilaku konsumen dan pemasaran secara digital yang telah mempengaruhi penjualan produk kuliner tersebut. Kata kunci untuk abstrak adalah inovasi, pengembangan teknologi, pandemi COVID-19, bisnis kuliner, dan media sosial. Pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata perkuliahan Advanced Digital Marketing serta membantu saya untuk memahami lebih dalam mengenai peran digital marketing dalam eksistensi bisnis kuliner soto khas Lamongan. A. Pendahuluan. Pada masa saat ini, di mana semua pekerjaan manusia dapat dibantu dan diselesaikan dengan menggunakan teknologi dan internet, serta keadaan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menyebabkan ada suatu terobosan baru dalam budaya masyarakat untuk melakukan suatu transaksi pembelian secara digital atau daring karena faktor efisiensi dan tidak perlu tatap muka yang dimana logistik pengiriman barang sudah bisa menjangkau untuk berbagai daerah, tidak terkecuali seperti bisnis kuliner soto khas Lamongan yang ada di sekitar daerah saya. Perkembangan bisnis kuliner sekarang tergolong sedang menjamur karena seperti yang diketahui di media sosial kita sering tayangkan konten-konten oleh para penggiat dan aktivis media sosial yang mengendorse tempat kuliner untuk menggugah selera kita sebagai penonton. Sehingga promosi melalui media sosial tergolong sangat aktif, di mana seperti kita ketahui bahwa tingkat peningkatan penggunaan internet dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Berikut adalah grafik pertumbuhannya dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, penggunaan internet di Indonesia sendiri sudah mencapai 73,7% dari total penduduk Indonesia sebanyak 273,87 juta jiwa, sehingga bisnis kuliner yang ada bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan menggunakan internet untuk memperbesar ruang pemasaran mereka dan membangun hubungan relasi di jaringan sosial. Berikut contoh bisnis kulinernya. Kajian pustaka. A. Marketing digital. Marketing digital adalah teknik pemasaran dengan menggunakan sarana media digital dan internet dalam mempromosikan produk mereka agar dapat dikenal konsumen melalui media maya. Menurut pengertian dari Ridwan Sanjaya dan Joshua Taringan pada tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog atau website, email, AdWords,
dan berbagai macam jaringan media sosial. Penggunaan konsep marketing digital dalam artikel penelitian ini digunakan dalam pengembangan teknologi ke depan. Karena marketing digital ini memiliki peran yang besar dalam strategi pemasaran, terutama untuk objek penelitian ini, yaitu peran digital marketing dalam eksistensi bisnis kuliner soto khas Lamongan. B. Media sosial dan pemasaran. Pengertian dari media sosial marketing adalah suatu bentuk pemasaran digital yang menggunakan media sosial ataupun situs web jaringan untuk memposisikan produk ataupun layanan dari suatu bisnis atau organisasi melalui cara berbayar dan organik agar dapat ditonton dan diakses langsung oleh audiens di situs dunia maya. Penggunaan platform ini di mana pemasar dapat langsung berinteraksi dengan pelanggan walaupun hanya secara digital, dapat membantu pihak penyewa sewa moda sosial dalam menyelesaikan pertanyaan dan keluhan yang disampaikan oleh konsumen. Selain itu, kelebihannya media sosial dan pemasaran dapat membantu mengumumkan produk dan layanan terbaru untuk mendapatkan umpan balik dan rekomendasi dari masyarakat agar dapat membantu meningkatkan dan membangun komunitas mereka. Pemasaran sosial media biasanya melibatkan aktivis ataupun penggiat media sosial untuk membangun kehadiran di jejaring sosial, untuk menyebarkan kesadaran merek, melibatkan prospek dan pelanggan melalui konten-konten yang dibagikannya, lalu mengadakan lalu lintas ke situs dan sebagainya. Penggunaan marketer media sosial dan pengembangan bisnis kuliner menggunakan media sosial memberikan dampak yang sangat signifikan dalam penyebaran informasi secara langsung ke pihak audiens, karena mereka langsung mereview produk atau kuliner yang sedang mereka gunakan atau nikmati sehingga kualitas dan kelebihan dari barang tersebut dapat diketahui dan dapat menarik perhatian audiens yang menonton dan untuk membeli. C. Perilaku konsumen. Menurut pengertian dari John C. Moen dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku seseorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Sehingga bahwa seorang konsumen yang memiliki empat faktor dalam menentukan dan pertimbangan analisis konsumen sebagai berikut. 1. Afeksi dan koneksi. 2. Perilaku. 3. Lingkungan. 4. Strategi pemasaran. Berikut adalah roda analisis konsumen. Metode penelitian untuk artikel ini adalah A. Metodologi. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif, deskriptif, untuk dapat memahami fenomena apa yang terjadi dan penyebabnya yang dilihat dari sudut pandang perilaku konsumen dan strategi pemasaran dilakukan oleh pemilik usaha soto. Penelitian ini juga mendeskripsikan penyebab populer produk tersebut dijual, soto khas Lamongan, dan bagaimana sikap perilaku konsumen terhadap produk tersebut, sehingga metode Fishbone akan saya terapkan dalam menganalisis penelitian ini. B. Teknik analisa data. Penelitian ini menggunakan jenis teknik analisa secara pengamatan dan observatif, yaitu dengan melihat perkembangan strategi pemasaran dalam soto khas Lamongan dan reaksi dari para pengguna internet atau netizen saat menerima informasi iklan secara media sosial dan bagaimana perilaku dari konsumen itu sendiri. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Studi sebab dan akibat. Berdasarkan dari roda analisis ekonomi perilaku tersebut dapat dipahami dan dijabarkan sebagai berikut, bahwa 1. Teknologi merupakan salah satu aspek lingkungan dalam roda analisis konsumen. Aspek memiliki peran penting sebagai salah satu strategi pemasaran dalam mempromosikan produk soto khas Lamongan. Cara penyebaran informasinya adalah dengan iklan AdSense yang dapat saya jumpai di media sosial seperti Facebook, YouTube, dan konten aktivis penggiat kuliner, serta tampilan website yang sangat mudah diakses dan menarik. 2. Konsumen memiliki aspek afeksi dan koneksi yang memiliki pengertian bahwa pembeli atau konsumen puas dan menyukai kuliner soto khas Lamongan memiliki perilaku untuk cenderung menyebarkan informasi dari mulut ke mulut atau dari rekan ke keluarga ataupun tetangga. 3. Strategi pemasaran. Dalam penentuan lokasi dari pemilik bisnis kuliner soto khas Lamongan yang berlokasi di Jalan Aliannya nomor 39
di Singkawang Timur. Dalam penelitian ini yang menganalisa bahwa strategi dilakukan oleh pemilik bisnis kuliner penempatan lokasi berakibat sangat signifikan karena berada di jalur dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi dan kawasan daerah kuliner. 4. Produk. Dalam penelitian ini saya juga menganalisa produk yang ditawarkan sangat disukai oleh kalangan masyarakat karena sesuai dengan lidah masyarakat sekitar sehingga peranannya menyebabkan penjualan soto khas Lamongan yang tinggi. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian saya dalam artikel peran digital marketing dalam eksistensi bisnis kuliner soto khas Lamongan menunjukkan bahwa peran digital marketing dalam eksistensi bisnis dapat terwujud dengan baik apabila diiringi dengan pemahaman sifat konsumen yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada dan produk kuliner yang sesuai dengan lidah masyarakat. Sehingga pihak aktivis penggiat media sosial juga bisa ikut membantu dan mempromosikan kuliner pemilik usaha tersebut dari channelnya ataupun melalui jasa layanan berbayar seperti AdSense agar kuliner dapat dilihat dan lebih dikenal oleh masyarakat. Karena masalah seperti ini, perlu diketahui perilaku masyarakat lebih ke arah konsumtif dengan menggunakan media sosial sebagai akses informasi suatu layanan baik dalam berbelanja ataupun menentukan tempat makanan. Sehingga strategi pemasaran secara daring merupakan satu bentuk inovasi yang bagus yang telah dilakukan oleh soto khas Lamongan. Berikut adalah daftar pustaka dalam pembuatan artikel ini.